Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua yang sempat hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan nanti juga bisa menyampaikan kepada yang lain yang belum sempat hadir tentang pentingnya kita memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, sebab waktu dalam hidup dan kehidupan kita ini singkat, sementara, dan cepat. Baru-baru rasanya kita memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijriah. Sekarang sudah kita berada di penghujung, kalau kita bisa katakan begitu. Sudah hampir selesai Muharram. Tidak lama lagi, hitungan jam, kita memasuki bulan Safar. Apakah kita pernah menghitung, menimbang? Saya biasa mengatakan tidak usah 1 tahun yang lalu, tahun 1446 Hijriah, tahun ini 1447 Hijriah, dari awal Muharram sampai detik ini, pernahkah kita berpikir, menghitung
apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kemarin di salah satu pengajian saya mengingatkan diri saya dan semua yang hadir bahwa salah satu kesalahan terbesar kita adalah tidak termotivasinya kita untuk memuhasabah diri. Kita jarang sekali mengingat diri kita, memperhatikan diri kita, menghitung-hitung, menimbang-nimbang, padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga meneruskan apa yang dia sampaikan, apa yang dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaih wasta'iddu liyaumil 'ardil akbar. Perhitungkan dirimu sebelum kau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah. Timbang-timbang amalmu sebelum kau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amalmu di hari akhirat nanti. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari pameran yang besar. Di pameran ini bukan hanya apa yang kita lakukan disinjai, dan yang diperhatikan, yang dilihat bukan hanya orang sinjai. Dan juga saya ingatkan kemarin bahwa kalau kita berbuat di Bongki, ya, bukan cuma orang Bongki yang tahu nanti di akhirat. Orang yang hidup di seluruh dunia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, akan melihat apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya ini ada pada diri kita di setiap hari, memikirkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, seperti yang sudah pernah kita ingatkan juga, bahwa suatu ketika ulama-ulama sufi berkumpul. Nah, salah seorang di antara mereka mengatakan, saya memuhasabah diri itu tahunan, setiap tahun. Apakah di akhir tahun atau di awal tahun, dia melihat tahun yang lalu ini apa yang sudah dia raih, apa yang sudah dia lakukan, di mana letak kesalahannya, apa kekurangan, sehingga bisa dibetulkan pada tahun berikutnya. Itu gunanya memuhasabah diri. Nah, yang lain mengatakan bagus kalau kita memuhasabah diri setiap tahun, berarti ada keinginan untuk meningkat, ada keinginan untuk baik. Tapi saya per bulan. Ya, kata yang kedua, saya menghisab diri bulanan, setiap bulan. Kalau kita mengambil contoh ini, sebelum masuk bulan Safar, kita menghitung diri bulan Muharram ini, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini, sehingga kita bisa tahu capaian kita sampai di mana, ibadah kita bagaimana, padahal kita diciptakan untuk beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Sehingga kalau kita hanya melihat ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, yang lain tidak, saya kata tetap pakai guna. Ya. Kita selalu mengatakan ya, bahwa kalau hanya sholat yang dihitung sebagai ibadah, berapa waktu kita untuk sholat? Kalau hanya sholat fardu ya. Saya biasa mengatakan bahwa kalau dalam 24 jam Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk kita beribadah sehari semalam, lalu salat saja yang kita anggap sebagai ibadah, salat subuh 10 menit, salat zuhur 10 menit, salat asar 10 menit, salat maghrib 10 menit,
salat isya 10 menit, 50 menit, dia nak gendak sejam. Masih ada kurang 10 menit dari 60 menit dalam 1 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam 24 jam sehari semalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya 50 menit kita gunakan untuk ibadah, nasabah sempaja media sepakasiwiang, maka 23 plus 10 menit, 23 jam plus 10 menit itu harus dipertanggungjawabkan. Itu kalau sholat yang 50 menit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya berbicara yang 50 menit ini saja, kita masih harus berpikir, memikirkan apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih harus punya kesungguhan untuk memperbaiki cara salat kita. Itu baru ada keinginan untuk baik. Nah ini semua tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada muhasabah itu. Sehingga sekali lagi kita menggarisbawahi, kesalahan terbesar kita adalah kurangnya motivasi diri untuk mengevaluasi diri. Saya kembali kepada pertemuan ulama tadi. Yang ketiga mengatakan bagus. Yang tahunan, yang bulanan, tapi saya pekanan. Setiap pekan saya memuhasabah diri. Misalnya setiap hari Jumat kita memuhasabah diri, dari Jumat kemarin sampai Jumat sekarang apa yang saya lakukan. Terkhusus pada masalah ibadah salat tadi. Masih adakah ibadah yang tertinggal? Masih adakah ibadah salat fardu yang saya tidak lakukan secara berjamaah? Masih adakah ibadah salat yang 5 waktu itu yang tidak khusyuk? Kan harusnya seperti itu. Kita mau muhasabah, menimbang. Karena jangan sampai kita sudah merasa aman-aman saja. Dalam masalah salat ini kita selalu mengatakan bahwa wanasan ya taribah Allah Ta'ala. Padahal bisa jadi ada sesuatu yang menghancurkan apa yang sudah kita lakukan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Yang lain mengatakan bahwa bagus setahun, sebulan, sepekan, tapi saya sehari. Harian, muhasabahnya harian. Setiap hari. Misalnya hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu. Kita memuhasabah diri yang kemarin hari Selasa itu, mulai dari awal hari sampai akhirnya, sampai masuk hari Rabu ini, apa yang saya lakukan? Masih adakah keteledoran? Masih adakah kekhilafan? Masih adakah kelalaian? Dan ini tidak bisa terjawab itu kalau kita tidak memuhasabah dia. Yang terakhir, saya mempercepat ini karena ini urutannya sebenarnya tahunan, bulanan, pekanan, harian, jaman, ya, saya per jam, menitan, setiap menit, sampai yang ketujuh, setiap detik. Setiap detik. Yang mengatakan setiap detik ini mengingatkan dirinya dan mengingatkan yang hadir bahwa saya mengingat Allah Subhanahu wa taala per detik. Saya menghirup nafas. Menghirup nafas. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu hitungan detik. Menghirup. Kenapa? Karena meyakinkan pada dirinya ketika dia menghirup apakah masih sempat untuk menghembuskan. Nah kalau kita lalai dalam hitungan detik tadi menghirup, tiba-tiba ya, sampai pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk hidup, tidak sempat dihembus. Atau sebaliknya, ketika kita berhembus, menghembuskan nafas, tidak bisa dihirup lagi.
yang biasa diistilahkan menghembuskan nafas terakhir. Sehingga dia menghirup dan menghembus mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai, tidak lalai. Nah, itu tidak bisa kita raih kalau tidak memuhasabah diri. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita memuhasabah diri. Sebab tidak jarang orang, kalau kita mengatakan tidak jarang orang, mari kita memasukkan diri kita semua di sana, bahwa yang banyak melalaikan, yang banyak tidak sadar itu adalah saya, dan itu yang terbaik, ya, seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua manusia masuk surga kecuali satu, maka saya khawatir yang satu itu saya. Dan apa ini? Kalau ada orang mengatakan semua orang masuk surga kecuali satu, maka yakin bukan saya. Kenapa? Karena sudah menganggap dirinya aman. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang aman itu. Tidak ada yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ciri orang yang beriman. Ciri orang yang dijanjikan surga, dimuliakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhan itu tidak memberikan keamanan. Tidak ada orang yang bisa merasa aman dari itu, kecuali orang yang tidak sadar. Kecuali orang yang tidak sadar, yang merasa biasa-biasa saja dalam keteloderannya, merasa biasa-biasa saja dalam kelalaiannya, merasa biasa-biasa saja dalam dosanya. Na'udzubillah. Padahal dia tahu bahwa detik demi detik kita berjalan menuju kuburan. Setiap hari kita meninggalkan dunia ini untuk mengarah ke akhirat, mengarah ke kuburan yang disebut oleh Nabi awwalu manazilil akhirah. Tempat persinggahan pertama menuju akhirat itu kuburan. Dan baru di kuburan ini kita sudah harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Kalau di kuburan kita mendapatkan nikmat, maka apa yang sesudah kuburan jauh lebih nikmat, jauh lebih ringan. Tapi kalau di kuburan sudah dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk, maka apa yang sesudah kuburan itu jauh lebih berat, jauh lebih mengerikan. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Kalau Anda mengatakan bahwa saya melakukannya dia tahu mita dia tahu misenga, yakinkan diri Anda bahwa kelak di akhirat semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita katakan tania atau bongki mimita, seluruh dunia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir tahu ya apa yang kamu lakukan, dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang mengingatkan bahwa kalau Anda mau bermaksiat, maka carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau ada keyakinan bahwa dimanapun kita berada pasti dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu masih ada orang yang berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan alasan tidak ada ji yang tahu, Kak, tidak ada ji yang kenal, Kak, tidak ada ji yang lihat, Kak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mengetahui, sampai yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga sudah sering kita sampaikan di sini, semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa ada hamba Allah, ada makhluk Allah yang jutaan kali lipat besarnya dari semut hitam merasa aman-aman saja melakukan perbuatan dosa padahal dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita mengingatkan ini, saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah lepas dari, tidak. Kita saling mengingatkan, kita saling mengingatkan bahwa jangan sampai kita masih lalai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita masih merasa aman-aman saja padahal kita yakin bahwa waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada jatahnya. Kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak bisa kita sadari kalau tidak dihadirkan muhasabah itu setiap hari, bahkan kalau bisa setiap detik tadi. Jangan sampai kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang selalu yakin dilihat, diperhatikan, dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Tuhan yang maha segalanya. Sesama manusia saja kita terkadang melakukan sesuatu lebih dari apa yang semestinya kita lakukan. Rasa takut kita kepada sesama manusia terkadang bisa melebihi dari biasanya. Apalagi kalau yang kita hadapi itu adalah orang yang lebih tinggi dari kita, atasan kita misalnya, bos kita, dan seterusnya. Lalu kita mengetahui bahwa saya dipanggil menghadap ini karena ada kesalahan, ya, kita sudah pasti merasa was-was, merasa khawatir. Lalu kenapa yang seperti ini tidak kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya? Meyakinkan pada diri kita bahwa kita setiap hari melakukan kesalahan, setiap hari kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dihukum, tapi diminta untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan itu. Tapi masih banyak orang yang abai, lalai. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bukan wa'izah, bukan nasihat, renungan, kalau bisa kita sebut seperti ini. Semoga renungan ini bisa membuat kita terbuka untuk senantiasa terus berpikir, berzikir, memuhasabah diri sejauh mana apa yang sudah kita lakukan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sudah bisa membuat kita nyaman, membuat kita aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhirat. Saya biasa mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan, Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisab aku dengan hisab yang ringan. Oh, masih berat itu. Kalau bisa minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu tanpa hisab, tanpa hisab.
Karena untuk menunggu hisab itu saja, itu sudah berat. Itu sudah berat. Sehingga kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu tanpa hisab. Tanpa hisab. Itu tidak mungkin terwujud kalau kita tidak memuhasabah diri. Hisab dirimu pada hari ini supaya kamu kelak di sana akan mudah menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengistighfarkan dan mendoakan orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رحمن يا رحيم يا تواب يا غفار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.